Ya, saya lanjutkan ya. Yang ketiga, larangan memberikan perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya pada orang kafir. Maksudnya bagaimana? Ini lihat, Nabi memperingatkan pada para komandan pasukan ketika mereka mengepung orang-orang kafir di benteng-benteng mereka. Lalu mereka minta untuk dibuatkan perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya untuk mereka, agar jangan dibuatkan untuk mereka perjanjian tersebut. Jadi seperti tadi, kalau orang-orang kafir itu menyerah, lalu pengen keluar, pengen menyebutkan, pengen supaya kaum muslimin bikin janji atas nama Allah, maka jangan dituruti, karena dikhawatirkan orang-orang kafir itulah yang akan membatalkan perjanjian tersebut dari orang-orang yang tidak mengetahui wajibnya memenuhi perjanjian seperti yang dilakukan orang Badui misalkan ya. Akan tetapi hendaknya dibuat perjanjian antara dia dan pasukannya, kasih garis bawahi, dibuat perjanjian antara dia dan pasukannya untuk orang-orang kafir tersebut. Jadi perjanjiannya antara dia dan pasukannya aja kepada orang kafir itu, bukan atas nama Allah begitu. Karena membatalkan perjanjian makhluk lebih ringan dibandingkan membatalkan perjanjian atas nama Allah dan Rasulnya. Paham ya? Seperti yang saya gambarkan tadi ya. Nah, jadi kalau mereka menyerah, wah kita mau menyerah nih, asal kamu janji dulu atas nama Allah, jangan ganggu kita lagi. Nah, kan sulit. Ya. Tapi kemudian yang keempat, larangan mendudukkan orang kafir di atas hukum Allah. Maksudnya bagaimana? Lihat, apabila orang kafir minta untuk ditetapkan bagi mereka hukum Allah, maka wajib bagi seorang hakim muslim apabila dalam perkara ijtihadiyah untuk menetapkan bagi orang kafir tersebut hukum dari dirinya. Jadi bukan hukum Allah yang diberikan pada orang kafir itu. Maka hendaknya dia memutuskan hukum yang dipandang membawa kebaikan bagi kaum muslimin. Hal tersebut disebabkan karena dia tidak tahu apakah hukum yang dia tetapkan untuk orang kafir itu sesuai dengan hukum Allah atau tidak ya. Dan wajib bagi setiap muslim untuk memenuhi perjanjian dan kesepakatan serta berhati-hati dari membatalkan dan meremehkannya, karena hal tersebut merupakan keharaman yang bisa mengurangi tauhid seorang hamba. Jadi ini kalau misalkan perkaranya perkara ijtihadiyah ya, perkara ijtihadiyah itu yang tidak dinaskan secara sharih, secara tegas di Al-Quran maupun hadis. Ada masalah yang menimpa orang kafir ya, lalu hukumnya ya disesuaikan dengan ijtihadnya hakim itu. Tapi kalau udah ada nasnya, orang kafir itu misalkan membunuh orang Islam, orang kafir itu mencuri, orang kafir itu ini dan itu, ya hukumnya sesuai dengan hukum Islam, begitu loh. Paham ya? Taib, ya, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Evaluasi kita kerjakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.